Hai hai hai. Selamat datang di Lovrin Bercerita. Channelnya cerita keren. Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Sampai juga kita di scene bagian ke-20. Selamat membaca. Semoga terhibur. Kamu sungguh tak berhak mengganggu hidupku. Sejengkal pun jangan muncul di hadapanku. Pesan itu buru-buru diketik Dani dan dikirimkan ke nomor yang baru saja menghubungi ponsel Cynthia. Sementara Cynthia terpaku di kursi. Ia lalu menenggak jus tomatnya sampai habis dalam sekali minum. Dia bercanda. Dani menatap Cynthia yang seolah menenangkan diri sendiri. Tidak, dia ada di sini. Aku justru ingin melihatnya. Rasa ingin tahuku besar, Neng. Sekuat apa tekadnya untuk menemuimu? Atau dia hanyalah seorang lelaki pengecut yang berdiri di hadapan wanita rapuh sepertimu? Tapi Dani menutup mulut Cynthia dengan ujung telunjuknya. Aku akan membuatnya keluar, Neng. Dani mendekat. Ujung jemarinya merapikan poni Cynthia dan menyelipkannya di samping telinga. Apa yang kamu lakukan? Shh, diam dan lihatlah. Dani memposisikan diri agar mudah terlihat dari luar halaman. Ia ingin sekali membuat Jonan bereaksi nyata atas apa yang akan dilakukannya. Dani mendekat. Ia membisikkan sesuatu. Tangannya meraih jemari Cynthia dan menggenggamnya. Apa yang kau lakukan? Suara lantang pria yang muncul di depan sontak membuat Cynthia terlonjak. Mas Jo? Jantungnya berdegup tak menentu. Sementara Dani masih memegang erat jemari Cynthia, bahkan ia membawa tubuh wanita itu dalam dekapannya, seolah mengatakan semua akan baik-baik saja dan tenanglah. Siapa dia? Berani-beraninya menyentuhmu. Kamu masih milikku, Cynthia. Jonan mendekat dan menarik paksa Cynthia menjauh dari Dani. Namun, Dani dengan sigapnya menahan Cynthia beranjak dari sisinya. Cynthia tampak memegangi pergelangan tangannya yang kesakitan. Hentikan! Jangan bikin huru-hara di tempat ini. Apa yang Mas lakukan di sini? Kita sudah berakhir. Sudah berakhir. Tidakkah Mas mengerti? Jangan ganggu aku. Leave me alone. Cynthia berteriak. Beruntunglah ini akhir pekan. Penghuni kosnya pada mudik. No, I will never leave you anymore. Please Cynthia, everything gonna be alright. I promise. Jonan mendekat perlahan. Cynthia mengeratkan genggamannya pada tautan jemari Dani. Jangan menyentuhnya. Dani pasang badan. Jangan ikut campur. Ini bukan masalahmu. Jonan menggeser badan Dani ke samping. Dani menahan Jonan. Sekarang ini sudah jadi masalahku. Kenyamanan Cynthia adalah kenyamananku juga. Kau dengar tadi? Kalian sudah berakhir. Silakan angkat kaki dari sini. Dani tampak tenang. Jonan bergeming. Matanya menatap lekat dua bola mata Cynthia yang menggenang. Setakut itukah kamu padaku, Cynthia? Coba lihat aku baik-baik. Aku datang dengan segala kerendahan hatiku. Maafkan aku. Jonan melemah. Cynthia melihat Jonan yang penuh harap padanya. Matanya beradu pandang. Cynthia memandangi bekas luka di pojok mata kanan mata calon suaminya itu. Ada rasa iba. Hatinya melunak. Kakinya sedikit bergerak. Namun, Dani mengetatkan tautan jemarinya. Ia bertekad tak akan melepaskan Cynthia. Cynthia menoleh ke Dani. Pria berondong itu terlihat begitu dewasa. Penuh ketenangan dan penuh kekuatan yang tak biasa.
Matanya beralih ke Jonan. Pria yang tampak lemah itu sungguh terlihat sangat kecil di hadapan Cynthia. Mas Jo, Mas sungguh tak bisa menjaga diri sendiri. Bagaimana bisa Mas menjagaku bila Mas begini? Apalah yang dibutuhkan seorang wanita selain merasa tenang dalam dekapan seorang lelaki yang mengaku mencintainya sungguh-sungguh? Apa yang Mas lakukan sepenuhnya membuatku takut dan ingin terus menjauh dari Mas. Bibir Cynthia bergetar. Jonan menatap Cynthia dengan matanya yang melemah. Aku hanya butuh sebuah jawaban, Cynthia. Satu jawaban untuk banyak pertanyaan dariku. Apakah masih ada cinta untukku? Apakah kamu mau memaafkanku? Apakah mau memberiku kesempatan? Apakah kamu mau kembali? Air mata Cynthia tak menunggu perintah untuk luruh di pipinya yang ranum. Ia menutup mulutnya dengan tangan kirinya, lalu menggelengkan kepalanya berulang-ulang. Kurasa kau sudah tahu jawabannya, bro. Dia tak punya waktu untukmu. Pergilah, ujar Dani kalem. Jonan bungkam, menatap Cynthia dalam. Cynthia bertambah isak. Dani merengkuh kepala Cynthia dan membawanya ke dada. Jonan bereaksi. Ia mengepalkan tangannya. Bisakah kau melepaskan Cynthia? Kau tak boleh menyentuhnya, pinta Jonan. Kau yang harus melepas Cynthia dari hatimu, bro. Kehadiranmu hanya membuatnya semakin luka. Pergilah, atau aku akan mengusirmu dengan kasar. Dani masih berbicara penuh ketenangan. Cynthia, dengarkan aku dulu, ujar Jonan tanpa mempedulikan kata-kata Dani. Ada hal yang mungkin harus kamu tahu. Tentang Selena. Cynthia menengadah. Aku tak butuh penjelasan apa-apa. Kami memang pernah dekat. Aku pernah mencintainya, tapi tidak terlalu. Itulah mengapa aku tak memperjuangkannya ketika ia memilih pergi karena lelaki lain. Ketika ia datang kembali, aku telah kalah karena tidak bisa mengendalikan diri akan rayuannya. Tapi percayalah Cynthia, itu bukan dari hatiku. Tentangmu, aku tidak akan melakukan kesalahan lagi. Aku akan memperjuangkanmu sekuat daya yang kupunya, karena aku benar-benar mencintaimu, Cynthia. Jonan tertunduk. Sungguhlah ia lega karena sudah mengatakan itu di hadapan Cynthia. Dani mendengar dengan baik kata-kata yang meluncur pasti dari bibir Jonan. Ia pun merenggangkan tautan jemari Cynthia. Memandangi wajah Cynthia yang memerah. Dihapusnya air mata yang mengalir di pipi, lalu ia mengembuskan napas panjang. Kamu pasti tahu apa yang diinginkan hatimu, Neng. Ikuti kata hatimu. Dani tersenyum tulus. Cynthia mengangguk kecil. Ia lalu berjalan perlahan menuju Jonan. Mas. Jonan mengangkat kepalanya dan menatap wanita yang dirindukannya sebulan lebih itu. Matanya berbinar-binar. Cynthia? Spontan Cynthia memeluk Jonan. Terima kasih. Terima kasih atas cinta yang Mas punya untukku. Jonan merengkuh kepala Cynthia dan mencium bibir wanita itu tanpa permisi. Cynthia kaget, tapi ia tak bereaksi. Ia biarkan lelaki yang merindukannya itu menghabiskan kerinduannya. Dani terpana. Ia masih mencintai lelaki itu. Ya, ia memilihnya. Dani berbalik badan, menunggu beberapa waktu. Dunia seakan berhenti. Ada rasa sesak di hatinya. Ia bahkan tak bisa melangkahkan kaki meninggalkan tempat itu. Dani terpaku karena rasa cemburu. Namun, rasa sayangnya membuat ia meyakinkan hati akan bahagia bila Cynthia bahagia karena pilihannya. Bukankah itu hakikat cinta yang sesungguhnya? Berani melepas apa yang memang harus dilepaskan.
Bahwa cinta tak harus memiliki, itu ia tahu persis. Sebuah ungkapan yang kini ia rasakan sendiri. Ia tak mungkin memiliki Cynthia. Sudah? Suara Cynthia membawa Dani dan juga Jonan pada kenyataan waktu yang masih berdetak. Sudah? Ulang Cynthia pada Jonan. Dani masih bergeming. Ia tak berani menoleh. Apakah ini berarti ya untuk semua pertanyaanku? Tanya Jonan pada Cynthia. Cynthia menggeleng. Terima kasih untuk cintamu. Aku telah memilih. Jonan tersenyum. Ia memegangi pundak Cynthia. Aku telah memilih untuk menjalani waktuku tidak denganmu. Jonan menatap Cynthia tak percaya. Maksudmu? Aku memaafkan Mas, dan aku memilih untuk tidak memilihmu lagi. Biarkan aku mencintai Mas dengan caraku sendiri. Mas akan bahagia bila tidak memenjarakan diri di orbitku. Mas akan menemukan cinta yang lain. Aku terlalu takut bila bersama Mas. Bukanlah cinta bila ada ketakutan di dalamnya. Cynthia. Jonan kembali menarik Cynthia dalam pelukannya. Dani berbalik dan melihat dua insan yang berseberangan hati di hadapannya. Jonan kembali menciumi Cynthia. Hati Dani mulai terasa panas. Ia mendekat. Cukup Jonan, kau sudah cukup membuatnya tersiksa. Dani menarik paksa Cynthia. Jonan masih memegangi sebelah tangan Cynthia. Cynthia, apa ini yang kau inginkan? Cynthia bergeming. Baiklah. Jonan melepaskan tangan Cynthia. Aku akan melepasmu sementara. Sepertinya kamu butuh waktu untuk merenungi ini semua. Kuharap kedatanganku yang akan datang, aku sudah mendapatkan jawaban dari hatimu yang jernih, Cynthia. Kamu jodohku, dan selamanya akan begitu. Dani melotot. Dasar keras kepala. Kau jangan senang dulu. Aku akan kembali mengambil apa yang seharusnya menjadi milikku, ujar Jonan. Dani bergeming. Ia membiarkan Jonan melangkah pergi. Tak akan kubiarkan ia menemuimu lagi, Cynthia, ujarnya dalam hati. Dan terima kasih sudah menjadi kekuatan untukku, ujar Cynthia memecah keheningan malam yang kian larut. Dani tersenyum. Ada imbalannya loh, gak ada yang gratis di dunia ini. Hah? Ya, aku punya sebuah permintaan. Apa itu? Hapus dulu ini. Dani mengusap air mata yang masih menetes di pipi. Lalu ini. Ia menghapus keringat di dahi Cynthia dan menyampirkan poni ke samping telinga wanita itu. Dan ini. Dani mengecup lembut bibir Cynthia penuh kehangatan. Dalam sekejap, Cynthia merasakan aliran listrik di sekujur tubuhnya dan hatinya. I think I'm falling in love with you, bisik Dani di telinga Cynthia yang memerah. Dari kejauhan, sebuah hati terbakar. Ia merasa kalah, benar-benar kalah. Apakah aku harus berhenti? Tanya Jonan pada angin malam. Apakah Cynthia merasakan hal yang sama dengan Dani? Apakah Jonan akhirnya mundur setelah melihat kenyataan di depan mata? Jangan lewatkan kisah selanjutnya, hanya di Lovelyns Bercerita. Sampai jumpa.